Raka adalah siswa kelas 11 SMA yang merasakan stres dan pusing akibat memiliki banyak tugas. Dia pun memilih menenangkan dirinya di toilet, namun ada hal yang tidak terduga terjadi. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpikir. Kakak, kamu kenapa? Aku akhir-akhir ini pusing ujian nih. Oh, bentar. Nih, tenang, aku ada obat buat kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya, jangan sampai cewek-cewek bawel itu tahu. Apa ini? Ya, nggak apa-apa. Coba aja, itu bisa buat kamu tenang kalau mau ujian nanti. Oke, jadi Ya, coba aja. Raka pun penasaran apa yang Dimas berikan. Dia ingin mencobanya. Raka pun meninggalkan toilet dan mencari tempat yang sepi pengunjung. Dia pun ingin mencoba barang yang diberikan oleh Dimas. Setelah Raka menggunakan narkoba yang Dimas berikan, ia pun mulai merasakan dampaknya. Lihat deh, tangan Raka gemeteran waktu megang gelas. Bukan cuma itu, orangnya juga gelap banget, gak kayak Renan dulu. Iya, padahal biasanya gak kayak gitu. Aku udah sempet nanya, tapi dia malah bentak kayak marah gitu. Biasanya, kalau ada anak yang menjauh dari lingkungan baik, berarti dia lagi ada di lingkungan yang buruk. Kita nggak bisa biarin nggak sih? Iya, harus bilangin gitu ya. Betul. Pengen gini sama yang itu nggak sih? Enak banget tuh konsumsi. Dimas, Raka berhenti. Ngapain sih lo semua di sini? Pergi gak? Itu buang aja, itu racun. Santai kak, kita cuma lagi healing dikit. Jangan sok suci deh. Healing kata kalian, merusak saraf dan masa depan itu kalian bilang healing. Kalian tuh sadar nggak sih ini tuh dilarang sama norma dan agama? Gak usah ceramah deh. Kalian semua nggak tahu bebanku. Udah, kita pergi aja, gak usah dengerin. Beberapa hari kemudian, Rak, kamu keringetan parah. Kita ke UKS ya. Sekarang aku cariin aku. Badanku sakit semua. Ini pasti karena barang yang menarik kan? Aku betul itu lagi. Dimas mana Dimas? Dimas! Kita sudah kabur pas mau kita lawan ke mereka. Dia gak bakal nolongin kamu sekarang. karena efek dari narkoba itu, badan Raka pun mulai lemas, gemetar, dan berkeringat. Akhirnya, Raka pun dibawa ke UKS. Kenapa kalian masih di sini? Aku udah jahat sama kalian. Aku udah rusak. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Allah masih sayang kamu, Rak. Makanya rahasia kamu kebongkar sebelum kamu mati sia-sia. Kita di sini bukan buat menghakimi kamu, Rak, tapi buat narik kamu kembali, buat jadi ke jalan yang benar. Kamu harus rehabilitas. Dimas sudah ditangkap polisi tadi pagi. Jangan biarkan hidup kamu berhenti seperti dia. Maafin aku. Aku mau sembuh. Aku mau balik kayak dulu.
Akhirnya Raka pun sadar akan perbuatannya dan mencoba kembali ke jalan yang benar. Akhirnya mereka pun dapat berkumpul kembali untuk saling menasehati dan saling memaafkan. Dirimu yang merasa terpinggirkan dunia tak pernah kita. Aku pikir ini jalan keluar. Padahal ini cuma jalan buat merusak diri aku sendiri. Kadang kita bisa lihat tanda-tandanya, tapi kita takut untuk bertindak. Kalau ada yang salah, jangan ditutupin. Diam itu juga bisa jadi kesalahan. Setiap pilihan pasti ada akibatnya, dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Aku gak nyangka bakal sejauh ini. Aku kira cuma buat pelarian, gak mikir dampaknya ke orang lain. Kamu bukan cuma ngerusak aku, Dim, tapi kamu juga ngerusak dirimu sendiri. Aku tahu, dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Temanku hilang, kepercayaan orang-orang juga hilang. Pelan-pelan masih bisa diperbaiki kalau kalian mau berubah. Semua orang bisa salah, tapi nggak semua orang berani benerin. Pilihan kamu sekarang yang nentuin masa depan kamu. Allah selalu buka pintu maaf selama kita mau kembali. Jangan tunggu sampai hancur, baru sadar. Jangan takut buat minta tolong. Peka sama sekitar itu penting. Berani nolak itu kekuatan. Dan jaga diri itu kewajiban. Katakan tidak pada narkoba.